Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kehidupan, nafas, kesehatan, untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Dan lebih dari itu kami akan menerima sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepalanya tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Tuan rumah juga tentu di tempat ini. Gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam suratan Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan kalau saudara berkenan, kita boleh baca ayat-ayat ini saudara. Dapat sudah? Oke. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin, saudara. Dengarkan baik, dari 3 ayat ini muncul terus-menerus, yaitu satu kata yang sama, yaitu mengucap syukur, bersyukur. 3 ayat ini penuh dengan kata mengucap syukur, bersyukur, ya, give thanks, ya, grateful, ya. Ini mungkin saya tidak bilang lemahnya kita, mungkin kita suka lupa untuk hal itu. Selalu yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri dan especially apa yang kita butuhkan, saudara. Kita lupa hal yang ini. Banyak orang-orang yang di dalam pelayanan, ya, itu seringkali jatuh. Seringkali tidak terpenuhinya kebutuhan dan keperluan mereka. Sehingga akhirnya mereka mengejar itu dan menjadi alasan utama di dalam pelayanan mereka, saudara. Sesungguhnya tidak seperti itu, ya. Alkitab katakan sambil mengucap syukur. Di ayat yang ke-17 katakan itu. Bahkan di ayat yang ke-16 banyak orang ingin mengajar tetapi ingin menegur, tapi tidak disertai dengan ucapan syukur. Ini bahaya, saudara. Ini akan mempengaruhi pelayanan kita, saudara. Orang-orang yang seperti ini akan menghadapi tekanan. Dan banyak kita jatuh di situ. Alasannya sederhana, karena kekuatan itu tidak ada lagi. Kalau Anda lihat dari ayat 15, 16, 17, ya, bahkan dikatakan memerintah. Jadi Kristus akan memerintah engkau. Tapi dalam pemerintahan itu, saya dan Anda has been called, or we are called, or we were called. Ya, kita dipanggil sedemikian rupa untuk menjadi satu tubuh.
Satu tubuhnya siapa? Antara Tuhan, saya, antara Tuhan, Anda, dan seluruh jemaat atau orang-orang yang Anda kenal. Supaya tidak ada lagi permusuhan, perkelahian. Bahkan soal kita itu berbeda pendapat itu biasa. Namanya manusia punya pendapat, Anda punya pendapat yang berbeda, seringkali kita tidak sama. Tapi ucapan syukur itu jauh lebih penting. Banyak orang melayani hanya dengan daging. Kedagingannya itu kuat. Sehingga akhirnya melupakan hal yang satu itu. Kita jalan dengan kedagingan dan duniawi yang kuat. Yang penting nama kita naik, yang penting kita terpuaskan. Tidak penting lagi apakah Tuhan puas dengan pelayanan kita. Ini. Kalau Anda datang ke tempat ini khususnya beribadah, depend on you. Soal diberkati apa tidak, kembali lagi kepada kita. Kalau motivasinya itu salah, bahkan responnya itu salah, keluar juga nggak berubah-ubah, gitu aja. Di dalam kekristenan saya tidak kenal dua kata ini. Yang pertama, nasib, saya nggak kenal itu. Alkitab tidak pernah mengajar kita tentang nasib. Tapi Alkitab juga mengajar kita tentang destiny. Bagaimana saya dan Anda dipanggil Tuhan sedemikian rupa, dipilih sedemikian rupa. Not by katakanlah faith, nasib, FADE gitu. No. Tapi dipanggil khusus. Jadi maafkan saya kalau ada beberapa, atau mungkin saya katakan melayani Tuhan, terus rasanya kok tanda kutip nggak diberkati lagi, atau amat diberkati. Harus introspeksi. Kenapa ya? Ibadah kuat, doa kuat, pujian penyembahan ada, tiap minggu ke gereja, nggak pernah absen, tapi utang nggak lunas-lunas, hidup nggak cukup-cukup. Mungkin kita boleh introspeksi. Bagaimana dengan ucapan syukur? Halo, amin. Saya dan Anda bisa hidup saja, tadi pagi dapat kehidupan, itu anugerah. Anugerah. Justru pada saat kita masih punya nafas, kita bisa melakukan sesuatu. Kalau udah nggak punya nafas dan kesehatan, susah deh. Jalan udah lambat, udah gejala stroke gitu. Nah, mumpung belum stroke amat, amin saudara, bertobat. Saudara tahu, pelayanan itu adalah bagian daripada kesempurnaan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika Anda bertobat, maka ada satu tandanya gitu, bahwa kita melayani Tuhan. Tolong bedakan antara grace dan favor. Kalau His grace, itu memang saya dan Anda dapat. Belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, banyak orang seringkali salah paham. Mentang-mentang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, udahlah, bebas untuk melakukan apa saja. No. Keselamatan itu karena Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan baik saya. Itu benar. Sekali selamat tetap selamat, itu benar dalam artian kata, cukup satu kali Yesus mengorbankan dirinya. Betul ya? Terima dia dengan respon yang baik dalam bentuk pertobatan. Terima. Kalau orang bilang kamu selamat karena perbuatan baik, saya setuju, tidak.
Karena Kristus. Hanya Dia yang mampu. Itu anugerah grace yang sangat hebat. Nah yang kedua, saya dan Anda juga harus tahu diri. Kalau terima grace, terima anugerah itu, maka saya dan Anda juga harus hidup berkenan kepada Dia. Berubah itu kata menjadi favor. Amin. Favoritnya Tuhan, kesenangannya Tuhan, perkenanannya Tuhan, dikenan Tuhan gitu loh. Jadi kada orang bilang, kok Pak sial-sial amat. Enggak sial. Lo terima anugerah, jaga itu, dan melakukan itu dengan favornya Dia. Diterima dalam pekerjaan, jaga dong pekerjaan itu dengan baik. Halo. Terima keselamatan, jaga keselamatan itu dengan baik. Jangan diputar balik lagi. Ya itu kan karena Yesus, benar. Tapi orang yang terima keselamatan, saya menikah dengan istri saya, dia percaya saya percaya dia, iya dong. Saya dipercaya oleh dia, amin, puji Tuhan. Tapi sebaliknya, saya juga harus bisa gitu, menjaga kepercayaan itu. Halo. Anda terima anugerah Tuhan, amin, terima kasih Tuhan, bukan karena aku hebat, tapi karena Kau hebat. Terus Tuhan bilang, karena aku hebat, jaga dengan baik. Jaga dengan baik. Anda terima 1 kilo emas dari orang yang memberikan kepadamu. Terus Anda bilang terima kasih, kan nggak ada usahamu, Anda diberikan begitu saja. Jaga dong. Jangan taruh depan rumah, saya yakin nggak sampai sejam. Hilang. Hilang bos, betul nggak? Hilang. Apalagi ada tulisan, ini emas murni, hilang. Terus begitu bangun kita bilang, kok hilang, kita nangis tuh. Kok hilang ya Tuhan, jaga dong. Halo, jaga. Saya terima anugerah dari Tuhan, mendapatkan dipilih sedemikian rupa jadi pelayan Tuhan, saya harus jaga dengan baik. Hari ini sudah 60 lebih gitu sudah. Pelayanan sudah 50 tahun dari umur 12. Itu roh takut akan Tuhan tuh harus ada. Nggak bisa sembarangan karena difavoritkan, karena orang lihat saya luar biasa. Oke, itu satu sisi, one side, but on the other side saya harus jaga. Jangan orang minta foto sama saya terus saya minta foto sama dia. Halo, orang foto rame-rame kaum ibu gitu loh. Ya udah, saya begitu selesai terus saya bilang, saya minta foto dong ibu masing-masing. Minta foto ibu itu masing-masing. No. Orang bilang, aduh Pak khotbahnya bagus, amin, puji Tuhan. Langkah yang pertama saya harus lakukan bahwa saya harus menyangkal diri. Sangkal diri gini. Orang bilang kita hebat, kita bilang bukan aku yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Dan itu bukan hanya cuman kata-kata, perbuatan. Kemana-mana nggak ada kesombongan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pikul salib. Salib Joe dengan salib saya itu beda. Anda nggak boleh bilang, aduh enak ya tuh orang. Coba Anda pikul salibnya, aduh nggak enak ya. Begitu juga, kalau ada orang lihat salib saya berbeda. Takarannya biar Tuhan yang menentukan. Nah, dengan menjadi favoritnya, perkenanannya Tuhan, menjadi kesenangannya Tuhan, kita akan melihat gitu. Apa? Doa kita itu tidak terhalang. Bahkan Yohanes bilang, anything. Dalam bahasa lain dikatakan anything. Not something, but anything. Ayo, apa saja. Apa saja. Saya minta satu hari Tuhan, saya dari kecil sampai menjelang tua kok nggak pernah ke Amerika gitu. Terus kalau saya lihat kapal, aduh kapan ya saya naik kapal itu. Saya terima anugerah, saya jaga anugerah dengan baik, saya terima itu perkenanan Tuhan. Bahkan bukan saya sombong gitu, sekarang saya nggak pernah lagi mau melayani ke luar negeri. Saya mau di Indonesia because I love Indonesia, dan 5 benua saya udah kunjungin, ngapain gue ulang-ulang? Ngapain? Kayak suara panggilan Tuhan, jaga istrimu dengan baik,
jaga kedua anak-anakmu dengan baik. Itu aja. Kakakmu tuh udah 65, terus kena kanker payudara, daripada lo kelayapan keluar, kan gitu. Mendingan lo kunjungin kakak lo, dananya kau berikan buat dia untuk pengobatan, itu jauh lebih baik. Perkenanan Tuhan itu. Saya bilang sama kakak saya, kalau terjadi apa-apa, worse, lebih parah lagi, tolong hubungi saya. Kalau mau dioperasi, I'm ready. Saya pikir dioperasi 3 tahun lagi. Lusa dia udah telepon saya. Gue mau dioperasi. Terus saya bilang, kok cepet banget sih. Dan uang operasinya segini. Sedih loh. Tapi untuk menjadi yang dikenan oleh Tuhan, mudah. Whatever I said to her, I told her, saya harus lakukan. Saya bilang, oke, berapa biaya? Dia sebut. Kalau cuma 300.000, enteng itu, saudara. Kalau 3 juta, enteng. Atau sudah mulai agak berat. Tapi kalau udah berpuluh-puluh juta, kadang-kadang kita bilang, kita hamba Tuhan, nggak mesti jaga perkataan kita, nggak mesti jaga iman kita, nggak mesti jaga perbuatan kita. No, salah. Justru kita harus jaga dengan baik. Tiap kali saya khotbah, saya datang ke rumah dia. Nih, kau simpen. Nih, kau simpen. Isinya buat kau, amplopnya buat aku. Karena amplopnya saya suka tulis di mana saya khotbah. Umpama saya ada di sini, saya bilang JKI, ya, JKI PJ. JKI apa ini? Hah? Go shine. Kadang-kadang orang suka sebut salah, go shine. Terus kadang dengerin go shine. Ternyata go shine. Amin. Go shine. Banyak orang baru bisa bahasa Inggris. Begitu diteruskan, enggak, saya cuma sampai di situ aja sih gitu. Ya, go shine, ya. Jadi akhirnya pada saat dia mau dioperasi, banyak biayanya saya sudah kasih. Dan waktu sisanya, pada saat anaknya menikah, saya datang dengan persembahan kasih dan juga persembahan buat dia. Dan jujur, saudara, sampai hari ini kakak saya mengasihi adiknya. Dan dia tahu, dan dia bilang, gue nggak bisa lupa itu jasa. Saya bilang, enggak lah, itu Kristus, harus sangkal. Gue kenal Yesus. Tapi Yesus dalam wujud siapa? Wujud hambanya. Kalau kakak kandung kita ngomong begitu kan seneng gitu. Dan bukan hanya kita yang seneng, jujur, Bapa di surga seneng banget. Saya pikir dia cukup sakit, adik saya yang lain sakit juga. Dan butuh juga dana, karena saya sudah bilang, seluruh keluarga saya, siapapun itu keluarga besar, Papa udah meninggal, Mama sudah meninggal, saya bilang, saya hamba Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan pasti baik, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dia sakit juga kanker darah, leukemia, ya, dan sudah dipanggil Tuhan. Dan untungnya dalam saat dia hidup, saya bilang sama dia, udah pergi ke rumah sakit, nggak usah pusing dengan biaya, dengan segala macam. Terus dia bilang, lo ada biaya? Saya bilang, ada, padahal nggak ada. Ada. Lu jangan tanya gue biayanya, banyak gue. Udah bilang thank you lah, puji Tuhan, untung lo diberkati, amin aja. Begitu dia keluar, saya bilang sama istri saya, yuk kita gade apa, jual apa, yang penting buat kehidupan dia. Jadi saya mau katakan buat saudara, kalau sampai hari ini gitu, saya tidak pernah digotong ke rumah sakit. Tidak pernah dirawat di rumah sakit. Bahkan sampai mama saya pun dengan komplikasi, saya bilang, I will do it for you, Ma. Orang bilang, Bapak terlalu sombong untuk bilang nggak pernah dirawat. I'm telling the truth. Saya mau bersaksi di hadapan Tuhan. Tadi saya bilang, bukan karena kehebatan itu, tapi karena kasih karunia dia. Karena kita terima kasih karunia,
maka kita juga harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tahu, kalau kita hidup seperti itu, nih jam 4 juga PJ doa, beres PJ, penuh. Bahkan PJ akan ngomong kepada yang lain, aduh udah gak muat. Saudara tahu, saya khotbah bisa orang di situ. Ada satu gereja yang hari ini kalau saya khotbah orangnya di situ penuh, tambah bangku. Bahkan di apa namanya, di pintu orang tarik-tarikan pintu. Jam 10, jam 12, jam 2, jam 4 penuh. Bahkan tarik-tarikan sehingga yang di luar bilang, saya mau masuk, ini kan gereja. Dibalas sama yang di dalam, nggak bisa masuk. Akhirnya suaminya yang masuk. Gimana sih? Ini gereja apa? Ini Pak, nggak ada bangku lagi. Ya saya duduklah di apa namanya, di lantai. Lantainya juga ada penuh orang, gimana? Wow. Saya berpikir jauh ke depan. Pekerjaan Tuhan. Halo. Udahlah, partai-partai selesailah. Amin, saudara. Mau 1, mau 2 gitu ya. Mau 3, udahlah. Go back to God, ya kan? Kembali ke Tuhan lah, senangkan hati dia. Ya, berkati pekerjaan Tuhan, benar, nggak akan pernah rugi. Kita ini hidup sementara, pikirkan dengan baik. Satu hari banyak pendeta dunia bahkan, mereka bilang dari tahun 2030 sampai tahun 2033 be careful, karena itu adalah hitungan yang paling akurat untuk melihat Yesus datang kali yang kedua. 2000 tahun plus usia Yesus melayani 33 tahun, 2033. Tapi be careful, dimulai dari 2030 karena pertama kali Yesus tampil di usia 30. Dan pendeta-pendeta di dunia udah hampir sepakat untuk hal itu. Mereka bernubuat, mereka juga boleh bercerita, mereka juga melihat kebenaran firman. Kalau sekarang 2024, come on, ayo, ya kan? Anda boleh berdandan yang wanita, amin, boleh ya. Tapi kalau tambah-tambah dagu, udahlah ya. Nah. Ya. Kalau operasi tambah 2M, udahlah. Betul nggak? Nanti akhirnya waktu berhadapan sama Tuhan, tubuh kembali normal. Bahkan nanti Petrus kalau lihat di pintu gerbang surga, dia tanya, itu siapa ya? Saya Susi kayaknya dagunya nggak sepanjang ini. Itu cek and recheck. Oh, ini ada kepalsuan dalam. Istri saya sampai hari ini nggak pernah mintain. Karena saya bukan yang pelit, tapi memang juga terbatas keuangan, saudara ya. Dia suka bilang, Pak, aku ada yang tawarin, nggak usah mah. Jadi bikin kaget aja. Teman saya tuh seorang bapak-bapak dioperasi di luar negeri, dia punya mata karena dia bilang agak sipit. Dioperasi balik lagi ke Indonesia nggak bisa kedip. Saya khotbah, dia duduk nomor 2 dari depan. Amin, saudara dia. Saya nggak tahu, saya pikir kok dia nggak setuju ya. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Begitu turun minum kopi, makan bakmi, tetap begitu. Gimana Pak Juan, kabarnya baik? Aduh. Saya tanya sahabat baik saya, kenapa dia begini? Salah dioperasi. Minggu depan balik lagi sudah normal. Kehilangan banyak uang. Udah gini aja. Yang penting matanya mata Kristus. Setuju nggak? Daripada mata yang ya kelihatannya bulat ya, tapi miring sebetulnya. Namanya pekerjaan manusia ya. Saya mau katakan oke lah. Istri saya pulang dari Bangkok juga dia lihat banyak ya. Teman-teman juga ke Korea, itu ada satu jalan di Korea kiri kanan semua operasi. Kalau Anda lihat orang Korea, bukan saya merendahkan gitu, rata-rata mukanya hampir sama. Rata sama. Ya kita orang Indonesia udahlah, amin. Udah berbahagia dengan wajah kita. Kan dibilang sementara, udahlah. Nanti diubahkan semua dengan tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan?
rambutnya keemasan. Lihat kayak PJ, dia nggak berusaha untuk panjangin rambut. Dia Dia tanya sama saya, nanti kalau aku khotbah di Dedi, boleh nggak pakai topi? Boleh, silakan. Saya suka tanya gitu, kenapa sih pakai topi? Jelek, Dad, rambut jelek. Coba buka. Oh, emang jelek sih. Tapi di sisi lain saya bilang, begitu kau buka topi, dia jadi maco loh. Kalau Anda tanya kepada saya buka, saya nggak pusing. Karena urapan dimulai dari kepala loh. Amin, saudara. Tapi kalau dia pilih itu juga nggak apa-apa, ya. Saya sih orangnya bebasnya gini, nggak di situ. Tapi lihat hati, lihat tindakan yang baik. Nah, inti khotbah saya tutup, ya. Bagaimana dengan cara apa kita bersyukur? Lihat ayat 15. Jangan lihat saya, lihat ayat 15. Baca sama-sama. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Dengan hati. Dan orang yang bersyukur dengan hati, maka orang itu tidak akan pernah dalam situasi kondisi apapun dia menjadi orang yang mendua. Terjemahannya adalah in any situation. In any situation. Apa yang kita lakukan bukan karma, saudara, tapi sebab akibat. Lah kalau berani dan menyebabkan sesuatu, maka akibatnya kita tanggung dong. Nah kalau sampai ada akibat, kita harus bersyukur bukan karena akibat itu, tapi karena Tuhan masih melindungi kita dalam situasi yang paling berat sekali. Kita bisa layak bersyukur. Suami nggak bawa berkat pulang, udahlah, yang penting dia pulang. Saudara. Halo, banyak suami yang udah nggak tahu arah pulang. Dia mau pulang sih gitu, cuman di depan pintu ada singa, saudara. Yang selalu berdiri. Bocin, bocin, bocin nggak? Nggak bawa, ngapain pulang? Tuh. Akhirnya dia nggak pulang, mengembara. Ketemu siapa? Kunti. Marah lagi. Biarlah, kalau memang suamimu nggak jago cari uang, puji Tuhan. Sementara dia nggak akan menjadi suamimu 300 tahun, enggak. Ada waktunya juga dia selesai. Harusnya begini kalau dia pulang. Aduh mama, papa pulang, papa pulang, papa pulang, papa pulang, amin Tuhan, dia pulang, amin. Jangan lagi begitu dia datang langsung pakai bill nih, bon yang belum dibayar, kesian. Coba begitu dia pulang, istri bilang, papa mau mandi dulu atau mau makan? Saya yakin tuh suami Anda sehat. Betul nggak? Iya, tapi belum apa-apa udah bon, bill, segala macam ya. Biaya, jadi 3B, bon, bill, biaya. Gitu. Suami jadi hun-hun. Iya, akhirnya mulai ya kan goyang, ya kan. Pecah pembuluh darah gitu. Udahlah. Istri saya juga, saya beruntung juga punya istri yang jagoan gitu. Dia nggak pernah tuntut dari saya. Selalu cuman, iya, aku percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Aman, dapat bini yang begini juga aman, ya, nggak mata duitan, saudara. Mungkin kalau ulang tahun baru cuma, mau dirayain di mana ya? Terus dia bilang, nggak usah, aku udah punya sponsor. Sponsornya siapa? Enggak, tiba-tiba teman kita bilang, Bu, mau rayain di mana? Gini aja ya Bu, pakai aja restoran saya, nanti gampang. Terus dia bilang, Papa yang gampangnya ya, yang gampangnya gitu.
Ya mungkin ada diskon 10%, 20, 30, 40, 50. Tapi saya harapkan yang free banget loh gitu saudara. Ya. Kan dia bilang gampang gitu kan. Dan dia bilang nanti Tuhan tolong. Saya bilang kuenya, makanannya nggak usah. Yang penting papa baik-baik saja sama aku. Waduh. Bener nggak? Ini kita udah 60-an. Akhirnya pembuluh darah terjaga loh saudara. Dia nggak ke kiri, ke kanan, lurus gitu. Nah ini yang pertama, bersyukur dengan hati. Punya anak, ya bilang aja baik. Pekerjaan, bagaimana pekerjaan? Amin, amin, puji Tuhan. Orang yang bersyukur dengan hati begitu. Walaupun kadang-kadang memang nggak cukup. Saya mau tanya dengan Anda, apa sih ukuran cukup? Manusia kalau tuntutannya ada daging terus, nggak cukup, nggak cukup. Tapi kalau hari ini nggak apa-apa, sopir nggak masuk nggak apa-apa, kita naik Grab. Kalau Grab nggak ada, ojek. Ojek nggak ada, baru kita ngomong walaupun nggak ada di Alkitab nasib. Saya kalau naik ojek, PJ, itu rambut. Saya sering naik ojek. Istri saya suka bilang, Papa mau kemana, mau kemana? Enggak, udah pas banget ini waktunya. Kita kalau terus naik mobil nggak keburu. Saya bersyukur aja begitu. Aduh, ada banyak orang mau dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan masih belum berpindah dari saya, terima kasih deh, terima kasih. Saya udah nggak lihat ini. Walaupun kalau dia lihat amplop, saya lihat isinya. Dia kasih amplop, ya saya lihat isinya. Kan dia udah kasih amplop, kita harus lihat isinya. Dan kalaupun berapapun itu, udah. Kita nggak dirawat di rumah sakit, udah puji Tuhan. Belajar bersyukur dengan hati. Kalau udah 60-an, udah nggak bisa baca Alkitab, ya pakai kacamata. Amin. Darah Yesus. Biar kembalikan penglihatanku. Udah, pakai kacamata. Cukup, kembali lagi turun gede-gede. Ya. Kalau Anda lihat ternyata Anda makan cuman teri aja, pakai kacamata. Anda akan, gila paus gede banget gitu. Kita bisa bersyukur, betul nggak? Tapi kalau hidupnya ampun, gerutu melulu, dengki melulu, sakit hati terus, udah bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami dapat gembala seperti PJ, amin? Ya, PJ. Untung nggak PZ. Karena Z itu yang terakhir, saudara. Jadi ada J. J itu bisa Jesus, betul nggak? Ya, jadi kita bisa melihat, ya puji Tuhan, kita maksimalkan aja dia. Ya. Kadang-kadang dia pergi, ya udahlah, anggap aja dia duduk di situ. Emang dia orangnya tukang misi kemana-mana misi. Kalau dia udah di luar negeri langsung, saya di belakang saya ada gunung es. Saudara. Saya juga mau bilang, emang gue udah tahu itu gunung es. Nah, saudara tahu kalau dia meleleh, saudara, itu akan menimbulkan bahaya. Iya, gue juga ngerti kan. Itu bukan es sirup, bukan, itu emang gunung es. Saya ada di Israel, iya gue juga tahu itu Israel. Nah, saya ada di Danau Genesaret, iya bukan Danau Sunter, itu gue tahu Danau Genesaret. Tapi udahlah, dengan begitu dia sedang mengajar kita, puji Tuhan. Jangan Anda bilang, pergi lagi, pergi mulu. Kalau pergi ajak-ajak dong, Ada satu hamba Tuhan dulu, ya maaf ini kejadian nyata, saya nggak menyinggung. Dia selalu bilang, ya ini memang kenyataan, Anda tahulah. Dia bilang dia suka naik turun sorga, sehingga salah satu dari pendetanya keluar dari situ. Jemaat tanya, Pak nggak khotbah di situ lagi? Dia jawab, abis cuman dia naik turun sorga nggak pernah ajak gue. Gitu. Ya kalau PJ belum tidak ajak Anda, udah puji Tuhan ya. Karena nanti kalau gunung esnya meleleh kan dia yang kena duluan, kita kan enggak gitu. Bersyukur. Jangan ngiri, amin. Jangan ngiri gitu ya. Ya dia ada yang biayai, puji Tuhan. Kalau dia pakai topi, udahlah puji Tuhan. Anda mau pakai topi, pakai aja. Tuker-tukeran topi dengan dia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda lihat ayat 16 ya. Yuk baca sama-sama. Dapat? 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus dan dengan segala
diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam. Yang kedua, bersyukurlah dengan perkataanmu. Halo. Kok baik kok? Amin. Puji Tuhan, baik loh, luar biasa loh. Katanya kemarin nggak dapat pekerjaan. Amin, amin. Biar nggak dapat pekerjaan, tapi ada aja lah, ada aja. Puji Tuhan loh, puji Tuhan, amin. Selalu dengan perkataan. Bisa nyanyi puji-pujian dalam keadaan sukar. Jadi kalau di rumah itu ya, jangan banyak lagu-lagu ya, sekuler ya. Ku ingin terbang bersamamu. Pernah pemimpin pujian karena terlalu banyak lagu dunia, akhirnya akan ada lagu yang ku kan terbang, dia masuk ingin terbang bersamamu. Hebatnya juga ini singer-singer ngikut. Hatiku. Terus ada ngkongkong, oh ini gue sering denger di karaoke nih, aduh gimana. Ada lagi dulu di Batam ketika saya dengan seorang artis, suaminya nggak ikut, terus dia nyanyi, saudara. Memang artis juga, dia sekuler juga. Dia nyanyi, bila ku pejam mata, kan kulihat dia, bila, itu dimulai dengan bila. Tapi karena dia banyak lagu sekuler, dia bila yang tertulis untuk aku. Dan jemaat itu lagi populer-populer. Oma enak ya nih lagu ya. Coba latih, amin, dengan lagu-lagu ya, dengan lagu-lagu rohani, betul nggak? Jangan dipakai lagi penyembahan terus bilang haleluya, haleluya. Ayo kita angkat itu pujian, lagu seperti rusa rindu sungaimu. Begitu di akhir dia bilang, yang pria berdoa, yang wanita seperti rusa. Akhirnya wanitanya begini semua. Dan terbalik, yang wanita berdoa, yang pria seperti rusa. Udahlah. Karena apa? Karena nggak terbiasa itu. Hari ini kita belajar, amin. Ini mulut nih ya. Saya kalau di rumah saya suka bilang gini, Ma, karena terus ya, emang aku keren. Keren. Tapi kalau kamu pakai itu yang putih, terus yang di dalamnya agak coklat, jauh lebih keren. Saya sebenarnya nggak suka waktu dia pakai itu. Tapi jangan bilang, mah jelek. Wah, lo jelek banget. Lo gue lihat kayak embok-embok yang dagang, aduh. Itu ada teman saya kalau istrinya pakai apa aja langsung. Waduh jelek banget lo mah, ampun. Puji dong, mah bagus, keren. Terus bisikin. Tapi kalau kamu pakai yang biru, jauh lebih bagus. Istri saya langsung ganti. Terus dia pura-pura bulak-balik. Terus baru saya, bagus ya, bagus. Jangan itu mulut dipakai yang aneh-aneh. Bosor pendeta kita, gembala kita. Kalau makan nggak pernah berhenti, basar. Ya udahlah, pasti satu saat akan berhenti, saudara. Kalau dia makan, ampun, tempe tahu balapan gitu. Udah, kita harus bilang, Pak PJ makan apa? Mama saya selalu begitu, memakan apa kamu? Nanti kamu kalau berumah tangga, itu kata-katamu itu harus kau berikan kepada istrimu. Tanya sama dia, pernah keluar kata-kata nggak baik? Walaupun banyak yang nggak baik di mulut. Saya suka kumur-kumur. Saya suka bilang, ya udah. Sang, aku mau ke situ. Oke. Aku mau teman-teman dulu ya. Oke.
Pak, aku agak pulang agak sedikit terlambat karena aku mau antar orang ke dokter. Oke. Pak, ternyata dokternya lama, mulai pelan-pelan. Oke. So, umur hidup saya nggak cari dia dengan kata-kata yang tidak baik. Aneh lo ya, gue kasih hati lo, mau jantung. Dia pernah tolong seorang artis sampai pulang 4:30 pagi. Karena artis itu mersinya disiram dengan air keras. It's okay bagi saya. Saya tahu kok. Saya percaya sih saya. Buat apa saya keluar kata-kata yang gak baik, yang gak berkenan. Jadi yang dapatnya yang busuk-busuk. Tapi kalau yang baik-baik ya, maka kita juga dapat yang baik. Apa yang kau tabur kau tuai. Lihat, hendaklah perkataan Kristus. Selalu ada. Bahkan diam. Dia tidak keluar sudah. Tapi dia tetap memerintah dengan kekayaan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-17 ya. Saya bilang terakhir karena saya lihat muka-muka mulai lemas ya. Kayak kekurangan oksigen gitu. Ayo baca ayat yang ke-17, 1, 2 dan 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Ada 3 tuh, kata lakukan, perbuatan, dan lakukan. Dan ternyata tindakan kita itu mencerminkan ucapan syukur kita. Anda kasih, katakanlah apa ya, kalau saya bilang perpuluhan, nanti orang bilang, perpuluhan melulu. Kalau saya bilang memberi, beri melulu. Jadi apa dong? Harus dengan tindakan. Percayalah, give and you will be given. Salah satu jalan yang terindah, Alkitab bilang, terlebih besar berkat memberi daripada menerima. Anda tidak akan pernah kehilangan apapun. Jadi lakukanlah itu. Datang ke orang susah, beri yang terbaik. Saya paling suka, bukan saya mau meninggikan diri, saya paling suka. Kemarin saya datang ke satu gereja, ternyata gereja itu sedang memperbaiki sound systemnya. Dan Tuhan bilang sama saya, kami sedang membutuhkan Pak gitu. Dia kenapa ngomong ke saya gitu? Padahal ada ratusan lain orang. Kami sedang membutuhkan. Saya udah tengking itu, darah Yesus dalam nama Yesus. Dia masuk lagi. Dan saya tahu, oh ini Tuhan. Selesai terus saya bilang, nanti kalau ada mau ditukar atau mau diperbaiki atau ditambah, hubungi saya. Saya pikir mungkin saya pendeta lama saudara ya. Saya pikir itu sound system cuma 7 juta loh. Jadi dulu kan masih murah-murah gitu. Selama puluhan tahun saya nggak pernah bergaul lagi dengan sound system. Ternyata dia bilang, iya, aduh Pak terima kasih, aduh Pak terima kasih. Tapi Roh Tuhan bilang, tanya berapa? Terus dia bilang, saya kasih 10%-nya. Saya pikir kalau 7 juta 700 cukup lah ya kan. Dia bilang, yang dibutuhkan Pak 500 juta. Saya diem. Saya mau tarik lagi ucapan, udah terucap 10%. Saya bilang, oke. Hebatnya Tuhan, dia belum menemukan sound system yang tepat. Saya bilang lama juga nggak apa-apa lah Tuhan, sambil kumpulin duit. Tapi tiap kali saya ketemu saya tanya sama dia, gimana? Sudah belum? Belum Pak Yohan, maaf ya, belum cocok. Oh amin, haleluya. Pokoknya begitu kau butuh ada langsung hubungi saya, and I pay for that. Gitu. 3 minggu yang lalu saya juga diundang oleh kerabat saya, ya. Mereka menikah sudah. Dan jujur, bukan juga membangkit-bangkitkan, enggak. Tapi keluarga ini saya tolong dengan keluarga besar saya sering gitu. Satu hari anaknya menikah, saya malas untuk datang. Anaknya pertama saya sudah juga beri gitu. Sekarang anaknya yang kedua. Terus saya pikir dia punya 4 anak, masih 2 anak yang lain gitu. Terus dia hubungin keluarga saya dan bilang,
bilang ke Yohan datang. Saya udah males. Dan keluarga saya jujur tergantung saya untuk hal itu. Saya telepon mereka, datang nggak? Semuanya bilang, enggak. Saya juga gini, ya udah enggak. Malam, waktu saya mau tidur, itu seperti ada suara bilang, datang. Terus dia kasih perumpamaan, kalau dia kaya raya, kau datang nggak? Iya. Kalau dia baik sama kamu, menguntungkan, kau datang nggak? Datang. Udahlah, datang. Untuk aku kau datang. Nah udah, pagi saya telepon keluarga saya semua. Datang ya, datang. Nyusahin. Iya, kita juga di hadapan Tuhan nyusahin. Betul nggak? Kalau Tuhan mau bangkit-bangkit, nyusahin, semua nyusahin. Datang ke Tuhan minta-minta melulu, betul nggak? Tuhan tolong dong Tuhan, Tuhan tolong. Termasuk ini yang banyak. Jadi saya bilang, oke lah saya datang. Saya suruh ponakan istri saya, coba ambil uang. Saya tahu bahwa saya sedang datang ke padang gurun. Benar, begitu saya datang, pernikahan cuma dihadiri 8-10 orang. Wah, pantas Tuhan suruh datang. Saya duduk, mereka mengharapkan saya begitu lihat saya. Begitu selesai, saya disuruh kata sambutan. Saya tahu bukan kata sambutan yang mereka mau, tapi bagaimana sambutan saya terhadap pernikahan ini. Begitu turun saya bilang, itu roh Tuhan bilang, kasih yang menikah. Gitu. Saya kasih. Waktu saya turun, saya duduk, terus anak-anak saya di belakang saya bilang, Papa, itu yang memberkati liatin Papa. Nggak ada urusan sama gue. Pendeta yang memberkati liatin saya. Anak saya kasih persembahan buat suami istri itu. Saya bilang, kenapa? Nggak apa-apa kan dia liatin Papa. Tapi kelihatan dari matanya mengharap. Begitu saya lihat tuh pendeta aja gitu. Akhirnya saya kasih lagi. Pak, ini buat Bapak langsung. Aduh, kalau orang saya nggak bilang susah. Kalau orang dalam grade yang di bawah, saya yakin ucapan syukurnya gede. Dia sampai bilang, Pak, makasih ya Pak. Terus dia bilang, saya nonton Pak Pendeta punya khotbah, saya dengar Pak Pendeta punya khotbah dan sekarang saya alami sendiri bahwa Bapak itu pemberi. Untung gue beri. Kok nggak ngomongannya berubah loh. Itu pendeta cuma bisa ngomong. Begitu saya turun lagi tiba-tiba 2 anak saya, Papa itu singers juga liatin Papa. Itu kan nggak ada urusan sama saya gitu. Singers memang begitu. Terus, iya kan berharap kan. Kalau dia lihat itu yang menikahkan saja, apalagi ini singers yang udah capek-capek. Begitu saya duduk saya liatin singers terus senyum sama saya. Dua-duanya. Kayaknya gini, mana buat kita mana gitu. Oleh cuma 8 orang penonton, saya ambil 2 amplop, saya kasih lagi singer, buat kamu ya, bener. Terima kasih ya Om, terima kasih. Udah kasih, saya balik lagi ke tempat duduk. Begitu saya duduk, anak saya lagi bilang, Papa, itu pemimpin pujian juga liatin Papa. Saya bilang, ampun deh Tuhan Yesus, begini aja deh, bawa seluruh gereja dan warga ke sini aja lah semua. Saya lihat itu pemimpin pujian, taruh dia punya mic di bawah terus gini liatin saya. Kayaknya dia mau ngomong kok semuanya nggak sih, gue nggak dikasih. Gitu. Saya balik lagi, buat kamu juga. Begitu saya jalan, terus 2 anak saya bilang, tuh siapa? Pemain keyboard. Sampai berdiri loh saudara, liatin saya. Kayaknya dia mau bilang, Om saya yang pencet toast ini saya. Saya balik lagi, saya kasih lagi saudara. Udah komplit. Begitu saya kasih semua, seluruh keluarga kerabat saya berdiri semua. Dan mereka Om Yohan. Tuhan bilang udah kefret semua. Sampai nggak ada 1 sen pun ada sih. Ngos-ngosan juga saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, kau lama-lama yang datang makin banyak, terutama yang kerudung. Karena dari yang sebelah pria itu semuanya dari
Dan yang pria akhirnya jadi kita. Dan makin banyak. Terus Tuhan bilang begini, ini saatnya engkau memberkati. Saya bilang, memberkati yang mana lagi Tuhan? Udah gak ada duitnya Tuhan. Tuhan bilang ini, seluruh yang ada di ruangan ini pergi ke restoran dan kau yang bayar. Saya tengking itu suara, gak hilang-hilang. Akhirnya saya naik ke atas panggung, ya begini ya, Bapak Ibu ya, saya pribadi mengundang seluruh Bapak Ibu di ruangan ini untuk ke restoran ya. Restoran yang terserah tuan rumah mau pilih di mana, dalam nama Yesus. Tadi saya mau tambahin, udah ya, jangan undang-undang yang lain lagi gitu. Akhirnya dipilih dari restoran. Ternyata dari 8 naik 12, naik 30 sampai 39. Belum keluarga saya di situ dan anak saya itu yang sulung langsung, gua demen lihat bapak gua begini. Gua demen banget. Akhirnya gua lihat emang bapak gua luar. Itu kan anak sendiri. Sedangkan saya terus doa, darah Yesus, darah Yesus. Akhirnya pesan makanan, semua dari ini sampai situ. Penuh dan datang terus ke ruangan itu, datang terus. Sampai saya bilang, Masya Allah, ini siapa ini? Mereka bilang, ini ipar saya punya keponakan, punya adik. Ini saya punya saudara, ini tetangga saya, tetangga semua datang. Akhirnya penuh sesek. Ya, saya tunggu aja dalam nama Yesus. Akhirnya makanannya juga, Om boleh tambah? Boleh. Om ini boleh lah semua ya. Nanti habis ini saya disalib ya kan. Selesai. Anak saya bayar semua, Pak jumlahnya segini. Saya udah perkirakan cuma, ya biar napas ini nggak putus ya, dalam nama Yesus. Udah selesai. Udah. Mereka salam-salaman, selesai. Nah, saya senang ke rumah. Nah, saya bilang, aduh bersyukur karena istri saya ada di mana waktu itu ya, nggak ikut sakit. Dan beberapa hari kemudian saya diundang oleh 2 orang di persekutuan yang beda. Dan jumlahnya hampir 3 kali lipat. Saya bilang, Tuhan saya kasih tulus tuh. Tuhan bilang, aku juga memberkati yang kau tulus. Karena itu suaraku. Dan orang yang memberi tidak akan pernah ditinggalkan. Bersyukur dengan tindakan, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Yuk, tunduk kepala. Kami selamanya harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau Engkau melakukan segala sesuatu yang kami butuhkan, kami yakin itu semua untuk kami. Ajar kami untuk pandai juga bersyukur, karena Tuhan kami juga pandai untuk bersyukur. Bahkan untuk mati di kayu salib saja, dia bersyukur untuk keselamatan yang kami terima. Hari ini ajar kami untuk selalu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan perkataan, dan bersyukur dengan perbuatan tindakan. Berkati gerejamu di tempat ini, go shine. Berkati hidup mereka, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Apa saja yang mereka lakukan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin.